Peringatan ancaman perang saudara di Israel semakin menggema sejak insiden 7 Oktober 2023 lalu. Diketahui masalah politik, ekonomi hingga sosial menjadi pemicu perang saudara antar warga Israel. Mengutip Haaretz pada 6 Oktober, hal itu ditulis dalam laporan atas nama penulis David Ohana, Sabtu 5 Oktober 2024. Awalnya ia merujuk puisi karya penyair Israel Haim Guri berjudul Saya Adalah Perang Saudara, di mana penyair tersebut menggambarkan konflik internal yang menyerupai perang saudara. Dengan begitu Ohana mengungkap ketakutan banyak warga Israel di mana protes terhadap pemerintah bisa mengarah pada pemberontakan sipil bahkan perang saudara. Sehingga disimpulkan bahwa di dalam Israel sendiri ada kekhawatiran yang semakin besar bahwa perbedaan pendapat tersebut dapat berkembang menjadi konflik internal. Diperingatkan bisa menjadi ancaman perang saudara di antara warga Israel sendiri. Wilayah Gaza dan Beirut diketahui telah dibombardir secara serentak tanpa pandang bulu. Dilaporkan sebuah pompa bensin dan gudang pasokan medis menjadi target sasaran bombardemen tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 6 Oktober, hal itu dilaporkan dalam laporan koresponden Al-Mayadin pada 6 Oktober waktu setempat. Tertulis bahwa Israel telah melancarkan serangan membabi buta baik di Lebanon maupun Palestina. Melakukan pembantaian lebih lanjut di satu malam paling intens di pinggiran selatan Beirut dan jalur Gaza Utara. Serangan terkini disebut menjadi serangan udara dari gelombang pemboman yang lebih luas, mempengaruhi lingkungan seperti Al-Lailaki, Al-Tahwita, Burj Al-Burajneh, Harit Reik, dan sekitar Bandara Internasional Beirut. Bahkan menghantam sebuah pompa bensin dan gudang yang berisi pasokan medis. Dalam perkembangannya, pemadaman listrik sempat terjadi, namun telah diaktifkan lagi tak lama setelahnya. Perlu diketahui sebagai respons, Hizbullah mengumumkan telah melakukan 4 operasi yang dilakukan sejak Sabtu 5 Oktober hingga Minggu 6 Oktober 2024. Hamas dikabarkan telah membangun mesin bawah tanah yang disebut sebagai Metro Gaza. Dilaporkan menjadi lokasi yang memudahkan pergerakan senjata dengan tanpa diketahui oleh pengawasan pasukan Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 6 Oktober, hal itu dilaporkan oleh sumber utama Washington Post pada Sabtu 5 Oktober 2024. Digarisbawahi bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar telah mempersiapkan serangan skala besar terhadap Israel selama berbulan-bulan sebelum operasi 7 Oktober yang juga dikenal sebagai operasi Banjir Al-Aqsa. Dilaporkan bahwa meski terisolasi bertahun-tahun, Hamas telah mengembangkan persenjataan canggih berupa roket rakitan dan alat peledak rakitan. Selain itu, sistem terowongan bawah tanah Hamas yang luas, Metro Gaza, disebut memungkinkan pergerakan senjata dan pejuang tanpa diketahui oleh pengawasan Israel. Pejabat pasukan Israel dilaporkan terkejut dengan skala jaringan terowongan Hamas yang membentang ratusan mil dengan bunker dan lorong yang mencapai hingga 120 kaki di bawah tanah. Metro Gaza disebut sangat memungkinkan Hamas untuk terus bertempur meskipun ada respons militer Israel yang intens dan kerugian besar yang diderita. Perlu diketahui saja bahkan setelah kehilangan ribuan pejuang dan beberapa komandan utama, Hamas dilaporkan tetap aktif.
Rentetan roket Hizbullah dikabarkan telah menghantam perusahaan terbesar dalam pembuatan pesawat di Israel. Mengutip Amayadin pada 6 Oktober, perusahaan itu adalah Elta System, berlokasi di dekat Shaknin di Teluk Aka. Dilaporkan bahwa pada pukul 4:50 sore waktu setempat, lokasi itu diserang Hizbullah setelah mereka juga menghantam dua lokasi di Barak Ma'aleh Golani. Perlu dicatat bahwa Elta mengkhususkan diri dalam industri kedirgantaraan dan militer Israel, juga menjadi korporasi alias merupakan perusahaan terbesar di Israel dalam pembuatan pesawat terbang. Selain itu, Hizbullah juga menargetkan titik berkumpul Israel di pos terdepan Jal Al-Deir dengan rentetan roket. Salvo roket besar Hizbullah juga menggempur titik kumpul Israel di dekat pemukiman Dan. Perlu diketahui juga rentetan serangan Hizbullah tersebut sebagai penegasan di mana tujuan mereka adalah memukul mundur infiltrasi Israel di wilayah mereka. Hizbullah membawa alat peledak dan melakukan penyergapan jarak dekat hingga titik nol. Imbasnya dilaporkan sebanyak 20 pasukan Israel tewas dan lainnya terluka. Mengutip The New Arab pada 6 Oktober, hal itu diumumkan oleh Hizbullah dalam pernyataannya Jumat 4 Oktober sore waktu setempat. Ditegaskan bahwa 20 tentara Israel tewas atau terluka setelah mencoba maju menuju kota Maron al-Ras dan Yaron di Lebanon. Dijelaskan oleh Hizbullah bahwa niatnya pasukan Israel berusaha maju di bawah perlindungan artileri mereka, namun takdir berkata lain, mereka justru disergap dengan alat peledak oleh Hizbullah. Kemudian dengan tak menunggu waktu lama, Hizbullah menyerang tentara Israel dari jarak dekat hingga titik nol. Dikabarkan tentara yang terbunuh atau terluka dievakuasi, sementara pasukan Israel yang tersisa mundur di bawah perlindungan artileri. Kesaksian warga sipil Israel tentang insiden banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 lalu. Mengutip Sky News pada 6 Oktober, hal itu dilaporkan dalam tulisan penulis Alistair Bonkal pada Minggu 6 Oktober 2024. Afifa Segal, seorang warga kibuts, berbicara tentang kisahnya. Perlu diketahui kala itu gelombang serangan Hamas tiba di kibuts Kfar Aza dengan berjalan kaki dan melalui udara, menerobos pagar pembatas perbatasan Gaza dan terbang di atas dengan pesawat layang gantung. Warga bersembunyi di tempat perlindungan mereka, tidak yakin dengan apa yang terjadi di luar. Kibuts sendiri hanya berjarak 1,8 mil dari perbatasan Gaza, merupakan satu wilayah pertama yang dicapai Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Mengingat insiden kala itu, Afifa menyatakan kesaksiannya di mana rasanya seperti kiamat, rumahnya diguncang banyak roket. Benyamin Netanyahu berucap janji. Janji itu adalah soal Israel akan tetap bisa mengalahkan proksi Iran walaupun tanpa bantuan negara-negara barat yang telah mempertimbangkan embargo senjata. Mengutip Sputnik pada 6 Oktober, hal itu diutarakan Sang Perdana Menteri pada Sabtu 5 Oktober 2024. Lebih tepatnya, Netanyahu mengatakan bahwa ketika Israel memerangi kekuatan barbarisme yang dipimpin oleh Iran,
semua negara beradab harus berdiri teguh di pihak Israel. Namun Presiden Prancis Emmanuel Macron dan para pemimpin barat lainnya justru menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Netanyahu pun mengatakan bahwa seharusnya mereka malu hingga menekankan bahwa Israel akan menang dengan atau tanpa dukungan mereka. Sekretaris Jenderal Partai Ba'ath Sosialis Arab di Lebanon, Ali Hijazi, buka suara dalam wawancaranya dengan Al-Mayadin pada Sabtu 5 Oktober 2024. Ia menegaskan bahwa medan perang adalah penentu keputusan, menegaskan perlawanan Palestina masih kuat dan tak terkalahkan. Mengutip Al-Mayadin pada 6 Oktober, hal itu diutarakan oleh Ali Hijazi, memastikan keadaan perlawanan dalam kondisi sangat baik dan belum melemah. Seraya menekankan bahwa perlawanan belum menggunakan semua kekuatan dan persenjataannya, melainkan hanya sebagian. Perlawanan disebutnya tidak takut dengan konfrontasi darat. Hijazi bahkan menekankan bahwa perang saat ini masih dalam tahap awal, perlawanan masih kuat dan tak terkalahkan. Hijazi memperingatkan bahwa mereka yang bertaruh pada Israel juga terhadap Benyamin Netanyahu, baik di dalam maupun luar negeri, akan dikalahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.